Anda mendengar pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda persembahan spesial tentunya dari RRI Bukit Tinggi, yaitu Lintas Berita Berjaringan Korwil 15 Padang Prabu, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu untuk edisi hari ini, tepatnya di edisi Senin 14 April 2025. Baiklah pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, peserta yang terkena PHK akan dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dengan dana manfaat 60% dari gaji selama 6 bulan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukit Tinggi menilai pembaruan mekanisme penyaluran jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berdasarkan amanat peraturan pemerintah PP nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan akan menjamin kepastian bagi para pekerja secara berkelanjutan. Kepala Bidang Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Rahmatul Hidayati kepada RRI mengungkapkan, sejak terbitnya PP nomor 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akan mendapatkan haknya untuk disalurkan dana manfaat JKP sebesar 60% dari gaji selama 6 bulan. Kepala Bidang Kabid Pelayanan BPJS Tenaga Kerja Bukit Tinggi Rahmatul Hidayati meyakini semua peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya di wilayah kerja Kota Bukit Tinggi akan menerima besaran nilai jaminan kehilangan pekerjaan JKP sebesar 60% tanpa terkecuali, termasuk fasilitas pengembangan diri dalam bentuk pelatihan keterampilan khusus dalam menghadapi tantangan kebutuhan industri padat karya selanjutnya. Dan dengan terbitnya PP 6 ini, itu tidak, maksudnya bukan hanya manfaatnya untuk yang baru pertama kali mengajukan klaim. Manfaat kedua itu langsung penyesuaian menjadi 60%. Jadi saat mengajukan manfaat kedua, nilainya langsung disesuaikan dengan manfaat 60%. Diketahui BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi
telah menyalurkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP dengan total penyaluran Rp760 juta kepada 543 orang penerima manfaat di tahun 2024. Penerima manfaat JKP tersebar di 8 kabupaten kota, antara lain Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Uji coba sistem satu arah di sejumlah ruas jalan di Kota Padang Panjang memasuki hari kelima. Secara keseluruhan berjalan lancar dan terkendali. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Uji coba sistem satu arah atau SSA di sejumlah ruas jalan di Kota Padang Panjang memasuki hari kelima. Secara keseluruhan arus lalu lintas berjalan lancar dan terkendali, tanpa kendala berarti yang menghambat pergerakan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Arkes Refagus menyebutkan, masyarakat mulai beradaptasi dengan baik terhadap sistem baru ini. Dikatakan, pelaksanaan hari kelima ini jauh lebih tertib. Masyarakat sudah mulai memahami dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas, terutama di ruas Jalan Sudirman dan Imam Bonjol. Arus kendaraan lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Dinas Perhubungan bersama unsur terkait lanjutnya telah melengkapi titik-titik strategis dengan rambu-rambu tambahan sebagai penanda arah dan pengingat bagi pengendara. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan, termasuk para pengusaha angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perbatasan, hingga angkutan dalam kota. Arkes mengungkapkan pihaknya telah merapatkan jalur angkutan bersama stakeholder terkait. Disub bersama Selantas meminta jalur ini dipatuhi, dan jika ada pelanggaran akan dilakukan tindakan preventif. Disampaikannya, sebanyak 122 personil gabungan dari TNI, Polri, Disub, hingga Satpol PP diturunkan, mendukung kelancaran uji coba ini. Arkes juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang dan memberikan saran atau kritik dengan cara yang santun. Khususnya di kawasan pasar, tujuan utama dari sistem ini adalah memperlancar arus kendaraan dan menunjang geliat ekonomi. Kita berharap ini jadi sosialisasi pertama. Kalau seandainya ini lancar, dengan mungkin ada kalau memberikan tanggapan positif, sehingga kami akan kaji dengan imbasnya. Pertama, imbasnya meningkatkan perekonomian masyarakat Pasar Padang Panjang. Banyak dari Pol PP, dari Disub, dari kepolisian, dari Koramil, dari Secata, dari Depom. Jumlahnya 122 orang. Dikatakannya lagi, uji coba ini akan terus dievaluasi Pemko untuk menentukan skema terbaik yang diterapkan ke depan. Pemko sebutnya berharap rekayasa lalu lintas ini menjadi solusi jangka panjang guna mendukung kenyamanan, ketertiban, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Pendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Gubernur Riau Abdul Wahid masih menunggu selesainya seluruh proses di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemungutan suara ulang atau PSU untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih Afni Zulkifli Syamsur Rizal. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan. Pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan kepala daerah di Kabupaten Siak sudah selesai dilaksanakan pada 22 Maret 2025 lalu dengan terpilihnya pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak Afni Zulkifli Syamsur Rizal. Namun untuk pelantikan kepala daerah terpilih tersebut masih menunggu selesainya proses di Mahkamah Konstitusi atau MK karena adanya gugatan yang diajukan oleh calon wakil bupati Siak Sugianto. Demikian disampaikan Gubernur Riau Abdul Wahid. Gubernur mengatakan jika seluruh proses di MK selesai, maka pihaknya akan segera melakukan pelantikan terhadap bupati dan wakil bupati Siak terpilih. Ya, kalau bupati Siak itu tergantung mekanisme yang ada di MK. Kalau masih ada gugatan di MK tentu kita tunggu putusannya. Kalau tidak ada, kita pasti proses, minta KPU memprosesnya secepatnya agar roda pemerintahan di Siak cepat stabil. Seperti diketahui, pelaksanaan PSU Pilkada di Kabupaten Siak dilaksanakan setelah sebelumnya MK menerima gugatan yang diajukan pasangan calon incumbent Alfedri Husni Merza terhadap hasil pemungutan suara pada Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
Polda Riau tindak tegas terkait penanganan sampah yang buruk di kota Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengambil langkah tegas menyikapi buruknya penanganan sampah di wilayah Kota Pekanbaru. Kapolda menyebutkan pihak kepolisian akan meningkatkan pengawasan serta tidak segan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai atau sengaja membuang sampah sembarangan. Langkah ini juga mencakup patroli lingkungan dan kerjasama dengan Dinas Kebersihan untuk menindak pelaku pembuangan sampah liar, terutama di kawasan pasar, sungai, dan pemukiman padat penduduk. Masuk sampah yang ada di Pekanbaru ini yang tidak tertangani dengan baik, kita tetap koordinasi dengan Pak Wali Kota, sama-sama kita buat Pekanbaru ini bersih dari sampah. Itu tugasnya Pak. Tapi kalau ada yang melenceng-lenceng ya tugasnya Pak Kajati sama saya lah. Kapolda mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang menegaskan bahwa kesadaran sangat penting untuk menciptakan kota yang sehat dan bersih. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mengusulkan skema pengembangan bebas visa bagi wisatawan mancanegara ke Kementerian Imigrasi RI. Reporter Febriansyah melaporkan. Di tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, kembali melonggarkan atau memudahkan akses bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kepri, dengan mengusulkan pengembangan bebas visa terhadap warga negara asing yang tinggal dan bekerja maupun sedang melaksanakan pendidikan di negara Singapura. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Guntur Sakti menambahkan, usulan tersebut sudah diajukan pemerintah Provinsi Kepri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad ke Kementerian Imigrasi Republik Indonesia. Nah, usul itu sudah dilemparkan Pak Gubernur ke Kementerian Imigrasi. Tadinya kita sudah mendapat lampu hijau. Mudah-mudahan tahun 2025 ini ada tanda-tanda baik, kita mendapatkan pengembangan skema bebas visa baru lagi. Terserah mau untuk student pass, dependent pass, atau apapun namanya. Tapi yang pasti ini semua adalah upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan akses bagi wisatawan asing bisa datang ke Kepulauan Riau. Karena Kepri adalah satu-satunya border tourism yang memiliki kedekatan dengan pasar. Jadi layak kita mendapatkan special policy dari pemerintah pusat. Ini yang diperjuangkan Pak Gubernur sekarang. Masih disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memudahkan warga negara asing berkunjung ke Kepri. Usulan untuk mempermudah kunjungan para pelancong ke tanah air, khususnya ke Provinsi Kepri ini, dapat meningkatkan kunjungan turis mancanegara ke Kepri di tahun 2025 ini dengan terus berkelanjutan di masa-masa mendatang. Apalagi diketahui bersama Provinsi Kepri merupakan satu-satunya border tourism yang memiliki kedekatan dengan pasar internasional karena bertetangga langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, sehingga Kepri layak mendapat special first service dari pemerintah pusat. Dengan demikian, event-event yang sifatnya berskala internasional harus ditingkatkan guna menarik kunjungan turis asing. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang. Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kepri secara keseluruhan. Selengkapnya, Rizwan Badrian melaporkan. Sejumlah puskesmas di wilayah Kepulauan Riau menunjukkan partisipasi aktif dalam mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit dan memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Inisiatif Kemenkes ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma di puskesmas. Di Kepri sendiri, beberapa puskesmas telah memulai mengimplementasikan program ini, memberikan layanan pemeriksaan sesuai dengan kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bisri, kepada RRI menyampaikan, pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kepri secara keseluruhan. Sudah 92% puskesmas kita yang berpartisipasi. Kita Pemprov juga sekarang lagi memberikan dukungan anggaran untuk membeli alat sama BMHP-nya dan sebagainya. Lebih lanjut, Bisri menjelaskan bahwa jenis pemeriksaan yang diberikan akan disesuaikan dengan usia dan kebutuhan masing-masing individu. Partisipasi aktif puskesmas di Kepri dalam program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal dan efektif.
itu kan mulai dari bayi baru lahir umur 2 hari sampai orang tua. Ya beda-beda pemeriksaannya ya. Terutama yang difokuskan yang untuk dewasa ya di atas lebih dari 40 tahun. Untuk memeriksakan lemak darahnya, untuk memeriksakan kadar untuk fungsi ginjal, misalnya diperiksa kreatinin. Dan kreatinin dalam diri, periksa kimia darah. Nah dari situ kita akan lihat status kesehatan masyarakat kita seperti apa. Kalau misalnya seseorang itu ada masalah ya silakan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut ke pelayanan kesehatan. Program ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Dinas Perhubungan Bengkalis setelah melakukan evaluasi terhadap penggunaan pembelian tiket sistem booking berhasil dan rencana akan diterapkan setiap harinya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian lalu lintas kendaraan melalui skema booking dan penerapan ganjil genap di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis, terutama pasca periode mudik Lebaran 2025. Kedepan sistem ini akan digantikan dengan sistem skema booking tiket online yang diharapkan bisa menjadi solusi pengaturan untuk kendaraan yang lebih efektif dan efisien secara harian. Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan menyampaikan bahwa sistem ganjil genap yang diterapkan sebelumnya merupakan langkah sementara untuk menghentikan lonjakan kendaraan, khususnya karena jumlah armada kapal yang terbatas saat periode arus mudik dan balik Lebaran. Menurutnya sistem ini akan memungkinkan penggunaan jasa membeli tiket secara daring. Namun untuk kedepannya sistem booking online yang akan diterapkan dan akan diprioritaskan untuk pemberangkatan harian. Menurutnya sistem baru ini akan memungkinkan pengguna jasa membeli tiket secara daring melalui ponsel ataupun komputer. Tiket yang sudah dibeli akan mencantumkan hari dan jam keberangkatan secara spesifik. Evaluasi penerapan pembatasan kemarin itu, satu kan penerapan kita kan booking, pengendaliannya dengan ganjil genap. Itu karena pertama kita akan mengantisipasi Lebaran. Tapi kalau untuk harian ke depan, insya Allah kita akan merombak sistem semuanya dengan sistem pembelian booking dengan sistem online. Jadi pengguna jasa nanti bisa menggunakan handphone atau menggunakan komputer. Itu beli online tiket langsung dapat kalau beli di HP ya, kalau beli melalui komputer mungkin langsung bisa dicetak, seperti itu. Jadi 1 hari sebelum keberangkatan tuh pengguna jasa itu udah megang tiket semua. Dengan demikian, pengguna jasa diharapkan juga sudah memiliki tiket sebelum hari keberangkatan sehingga bisa mengurangi penumpukan kendaraan di pelabuhan. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa masih diperlukan sejumlah penyempurnaan termasuk evaluasi dari masukan masyarakat. Beberapa menyarankan agar pengguna yang sudah melakukan pemesanan tidak lagi terkena pembatasan ganjil genap. Sistem tiketing yang dirancang khusus untuk pelayaran Roro juga berbeda dengan sistem tol. Di layanan Roro terdapat pembatasan kapasitas penumpang per harinya. Misalkan kapal Roro ada 3 hanya mampu menampung sekitar 270 kendaraan, sedangkan kapal Roro 6 bisa sampai 300 kendaraan. Pada Lebaran Idul Fitri jumlah kendaraan R4 dari tanggal 31 Maret hingga 7 April berjumlah 2.175 kendaraan dan sepeda motor sebanyak 4.291. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Masih bersama RRI Bengkalis, pendengar. Basnas Bengkalis menargetkan pengumpulan dana sosial keagamaan dan zakat infak sedekah meningkat dari tahun sebelumnya. Reporter Sri Mawarti Syarif melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bengkalis menargetkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2025 sebesar 18,2 miliar rupiah. Selain itu, Basnas juga menargetkan dana sosial keagamaan lokal DSKL sebesar 50 miliar lebih. Ketua Basnas Bengkalis Ismail mengungkapkan bahwa pencapaian target tersebut dapat terwujud melalui kerjasama yang erat antara Basnas, unit pengumpul zakat UPZ, serta seluruh elemen masyarakat. Menurut Ismail, sinergi dari semua pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Bengkalis. Infak maupun sedekah ke depan mengalami peningkatan sebagaimana yang sangat kita harapkan. Karena target kita untuk tahun 2025 pengumpulan ZIS dan DSKL kita sebesar 18,2 miliar, sedangkan untuk DSKL-nya lebih kurang 55 miliar. Sehingga ke depan apa yang kita targetkan dengan bekerja sama secara baik antara Basnas dengan UPZ,
Meskipun demikian, Ismail mengaku bahwa hingga saat ini belum semua UPZ yang ada di Kabupaten Bengkalis menyampaikan laporannya terkait jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, ia menghimbau agar seluruh UPZ segera melaporkan data yang diperlukan kepada Basnas guna memastikan perencanaan dan pengelolaan dana zakat dapat berjalan dengan maksimal. Pengumpulan zakat merupakan bagian dari upaya untuk membantu sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Ismail berharap semua UPZ dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan segera melaporkan hasil pengumpulan kepada Basnas. Reporter Sri Muharti Syarif, RRI Bengkalis. Pendengar, kita beralih ke RRI Ranai. Tim Gasing Datu Suri Desa Sabang Mawang Barat siap menjaga dan melestarikan tradisi permainan budaya Gasing Natuna. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal. Pemerintah Desa Sabang Mawang Barat, Kecamatan Pulau 3, Kabupaten Natuna, berikan dukungan kepada generasi muda daerah, khususnya di Desa Sabang Mawang Barat, dalam upaya menjaga dan melestarikan tradisi permainan gasing Natuna. Hal itu disampaikan Kades Desa Sabang Mawang Barat, Pipit Triatul, saat ditemui di Ranai kemarin. Pipit Triatul mengatakan, dalam upaya melestarikan permainan budaya Melayu, yakni permainan gasing, pihak desa bersama tim pecinta gasing Desa Sabang Mawang Barat melakukan pertandingan silaturahmi dengan para pecinta gasing yang ada di Natuna. Kami khususnya pada intinya adalah untuk melestarikan budaya ini, untuk membawa anak-anak pemuda ni. Alhamdulillah untuk tim saya ni bernama tim gasing Datuk Suri. Datuk Suri Desa Sabang Mawang Barat sekarang sudah juga diminati oleh para pemuda-pemuda, kerana memang hari ini terbukti kami bermain 70% adalah pemuda yang baru ikut ingin bergabung untuk melestarikan kegiatan budaya Melayu permainan gasing. Selain kegiatan silaturahmi, dalam upaya memberikan pembinaan kepada generasi muda yang ikut serta dalam melestarikan budaya permainan gasing ini, pihak pemerintahan desa juga selalu mensupport tim gasing dalam mengikuti berbagai event yang digelar, baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Baik, alhamdulillah kemarin juga selain bersilaturahmi, kerana permainan gasing ini sering juga dilaksanakan turnamen ataupun kontestasi dalam ajang mencari bakat-bakat baru untuk melestarikan ini. Kemarin kami juga sering mengikuti kegiatan pertandingan Bupati Cup. Alhamdulillah kemarin kami juga ikut berpartisipasi, dan turnamen-turnamen yang lainnya, baik itu kemarin ada di Pulau 3 dan di Cemaga Selatan juga kami ikut berpartisipasi. Seperti diberitakan RRI sebelumnya, tim gasing Datuk Suri Desa Sabang Mawang Barat, Kecamatan Pulau 3, menggelar silaturahmi dengan tim gasing Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, dan tim gasing Batu Kapal, Kecamatan Bunguran Timur. Adapun agenda permainan gasing yang digelar, selain sebagai ajang silaturahmi antar sesama pecinta gasing yang ada, sekaligus untuk menjaga kelestarian tradisi permainan tradisional masyarakat Natuna. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan. Pendengar, masih bersama RRI Ranai. Plut Natuna memberikan fasilitas sepenting bagi pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Natuna melalui sarana konsultasi dan pembinaan. Berikut laporan Analia Widi. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Natuna mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopum Natuna. Kepada RRI, Kepala Disperindak Kopum Natuna Marwan Sahputra menjelaskan, produk-produk yang tersedia di PLUT merupakan contoh hasil karya UMKM lokal yang dapat dijadikan referensi bagi pelaku usaha lainnya. PLUT disiapkan sebagai sarana konsultasi, inspirasi, dan pengembangan produk yang dikatakan Marwan Sahputra, pemerintah Kabupaten Natuna siap mendampingi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan produk lebih lanjut. Memfasilitasi mereka, nanti mereka nggak sesuai dengan yang mau ini, mau yang lain, kita buatkan mau seperti apa. Marwan menambahkan apabila ada pelaku usaha yang belum menemukan bentuk atau desain produk yang sesuai, PLUT dan konsultan siap membantu untuk mencarikan solusinya. Namun Marwan menekankan bahwa hal ini hanya sebatas memfasilitasi dengan bantuan yang diberikan bersifat non-finansial.
Untuk segala pengeluaran biaya kan mereka sudah punya sendiri, artinya mereka buat produk ini sambil jualkan kan sudah ada cost untuk buat ini kan. Nah, kita tinggal fasilitasi aja gitu. PLUT diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Natuna sebagai pusat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas usaha agar mampu bersaing di pasar lokal hingga nasional. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Pendengar, kita beralih ke RRI Batam. Sebagian besar pekerja belum memiliki dana darurat akibat masih rendahnya kedisiplinan menabung dan tingginya biaya hidup. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud. Penelitian Bank Dunia menggambarkan kondisi finansial mayoritas pekerja di Indonesia tidak mampu menyiapkan dana cadangan atau dana darurat meski untuk 7 hari ke depan. Ekonom Heni Widiawati mengingatkan pentingnya menumbuhkan kedisiplinan diri dalam menabung untuk memiliki dana darurat. Ia menilai banyak pekerja di Indonesia yang belum memiliki kebiasaan menabung karena terbawa budaya konsumtif atau gaya hidup yang cenderung boros. Menurutnya, memiliki kemampuan dalam mengelola uang seperti membuat anggaran bulanan, memprioritaskan pengeluaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan membuat target keuangan yang jelas sangat perlu. Sebab dengan adanya target keuangan, maka akan dapat menimbulkan motivasi untuk menabung. Ya memang sebalik ke tadi ke perilaku ya. Memang dari awal memang disiplin itulah. Jadi kalau kita memang menerima suatu dana, ya misalnya dari orang tua atau mungkin kalau sudah mulai bekerja, langsung segera ya itu tadi sudah punya katakanlah financial planner untuk diri sendiri, apa yang bisa mau dialokasikan kemana. Tapi prioritas saya adalah tadi tentunya sudah terpenuhi dulu ya beberapa kewajiban memang yang sudah ada, tapi di antara tadi segera lakukan sisihkan ya. Persentase tadi saya bilang memang relatif ya untuk setiap personal, setiap orang, kebiasaan keluarga barangkali ya itu bisa disisihkan dari situ. Yang penting tadi adalah disiplin dan konsisten. Mungkin jangan bulan ini iya, bulan depannya enggak, walaupun sedikit ya, tapi tetap dibiasakan. Sementara dari sisi eksternal, Heni menilai penyebab mayoritas pekerja di Indonesia tidak memiliki dana cadangan atau dana darurat, yaitu biaya hidup yang tinggi. Hal itu mengingat tingginya biaya hidup di kota, seperti biaya transportasi, biaya sewa tempat tinggal, makan, yang menjadi komponen pengeluaran terbesar pekerja Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Masih bersama RRI Batam. Minimnya kegiatan pemerintahan dan pengusaha hotel di Kepri mulai merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Selengkapnya, laporan Bedi Prabu. Bisnis perhotelan di Provinsi Kepri mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA Provinsi Kepri, Muhammad Hanafia mengatakan okupansi hotel saat ini turun hingga 60%. Menurutnya ini adalah kondisi yang sulit, bahkan hampir mirip seperti saat pandemi COVID-19. Muhammad Hanafia mengatakan turunnya okupansi itu tidak hanya terjadi di hotel di Kepri, namun juga terjadi di provinsi lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Menurutnya turunnya okupansi ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Okupansi kamar menurun dan juga MICE-nya juga menurun, meeting room juga banyak yang cancel, yang dibatalkan. Jadi pendapatan mereka juga menurun dari segi keseluruhan seperti itu, Pak. Karena mereka juga banyak menerima permintaan dari segmen atau tamu-tamu dari pemerintahan seperti itu, Pak. Kami lakukan survei dari seluruh Indonesia, Pak, dari DPP IHGMA pusat sebanyak 1079 hotel yang ada di Indonesia sudah melakukan survei. Di atas 50% sudah melakukan survei. Penurunannya sekitar 40-60%, Pak. Muhammad Hanafia juga mengakui sejak berlakunya kebijakan efisiensi anggaran sejak awal Februari lalu, kegiatan seminar atau rapat dari OPD pemerintahan jarang dilakukan di hotel di Kepri. Padahal menurutnya sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran, dalam sekali menyelenggarakan rapat, pemerintah bisa mengeluarkan biaya antara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, hotel di Kepri mencoba untuk mengurangi pengeluaran dengan cara seperti hemat energi, mengurangi porsi makanan, bahkan ada opsi terakhir yakni merumahkan karyawan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
Pendengar, kabar selanjutnya datang dari RRI Padang. Praktisi Geografis Informasi Sistem atau GIS Sumatera Barat, tim Depi Purna Septa menduga belasan remaja yang terseret ombak di Pantai Tiku, Kabupaten Agam beberapa hari lalu menjadi korban fenomena rip current atau arus balik laut yang mematikan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri. Tapi kan masalahnya kalau dilihat secara awam itu dari permukaan memang tenang itu, karena arusnya itu kan di bawah permukaan gitu. Ciri-cirinya itu bisa diamati jernih, tenang di antara puih ombak gitu. Karena memang dia itu arus baliknya itu di bawah permukaan gitu. Praktisi Geografis Informasi Sistem atau GIS Sumatera Barat, tim Debi Purna Septa kepada RRI menjelaskan rip current merupakan arus balik laut yang sering tidak disadari oleh wisatawan maupun warga sekitar. Fenomena itu terjadi ketika dua arus ombak sejajar yang datang ke pantai bertemu, lalu air kembali ke laut melalui satu jalur sempit dengan kecepatan sangat tinggi. Menurutnya, apabila seseorang terjebak dalam arus tersebut, meskipun yang bersangkutan merupakan perenang andal, sangat sulit untuk melawan kekuatan arus balik ombak dimaksud. Hal itu disebabkan oleh tarikan kuat dari dasar laut yang dapat menyeret korban ke tengah dengan cepat. Tim juga menyebutkan pemahaman masyarakat terhadap rip current masih sangat minim. Banyak warga yang justru mengaitkan kejadian seperti ini dengan hal-hal mistis atau supranatural, seperti contoh yang terjadi di Pantai Tiku, Kabupaten Agam pada beberapa hari lalu mengakibatkan 16 remaja terseret ombak. 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jadi katanya masyarakat di situ juga, lokasi di situ juga beberapa kali makan korban, tapi kan kepercayaan masyarakat awam lebih ke mistis. Padahal secara ilmiah itu kan memang fenomena rip current gitu. Jadi pertemuan dua ombak akan menimbulkan arus balik yang kuat di bawah permukaan seperti itu. Praktisi GIS Sumatera Barat tim Debi Purna Septa menghimbau wisatawan dan masyarakat pesisir agar lebih waspada, terutama saat melihat area laut yang tampak tenang di antara buih ombak. Area dimaksud justru dapat menjadi jalur rip current yang sangat berbahaya. Sali Della Putri melaporkan. Masih bersama RRI Padang. Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat terus mematangkan persiapan untuk pemberangkatan calon jemaah haji asal embarkasi Haji Padang. Tahapan demi tahapan sudah dimulai dilaksanakan. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mahyudin mengatakan jelang pemberangkatan jemaah calon haji khususnya jemaah asal Sumatera Barat, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan mulai dari pelunasan biaya haji untuk tahap pertama dan yang sedang berjalan saat ini pelunasan tahap kedua. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan bimbingan teknis kepada petugas haji, KB IAHU, dan petugas haji daerah yang akan berangkat nantinya, dengan harapan nantinya para petugas ini dapat memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh jemaah calon haji embarkasi Haji Padang. Dijelaskan Mahyudin, untuk saat ini sedang dilaksanakan bimbingan manasik haji di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Hal ini bertujuan bagaimana nantinya jemaah asal Sumatera Barat ini menjadi jemaah yang mandiri. Kita juga sudah mempersiapkan petugas haji kita, sudah kita laksanakan BIMTEK dan segala macam yang akan membimbing, termasuk hari ini kita melakukan bimbingan terhadap KBIHU yang akan berangkat, petugas haji daerah yang akan berangkat, sehingga kita berharap mereka betul-betul bisa melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jemaah haji kita. Nah, kemudian alhamdulillah juga saat ini sedang berlangsung di 19 kabupaten kota kegiatan bimbingan manasik haji. Nah, ini adalah dalam rangka bagaimana supaya jemaah kita betul-betul menjadi jemaah yang mandiri. Ini tagline yang dibuat oleh Kementerian Agama. Nah, sehingga kalau kita lihat sukses haji 2025 1446 Hijriah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama itu adalah jemaah itu senyum di awal, senyum di tengah, senyum di akhir. Artinya gembira selalu. Artinya kalau gembira selalu itu artinya pelayanan yang kita berikan kepada jemaah itu berjalan dan terlaksana dengan baik. Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mahyudin menambahkan, Sumatera Barat mendapatkan kuota 4.619 calon jemaah haji yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Kuota dimaksud telah terpenuhi secara keseluruhan. Sementara itu, untuk tahun ini jemaah calon haji asal Provinsi Bengkulu masih bergabung dengan embarkasi Haji Padang.
Jemaah calon haji nantinya diberangkatkan dengan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Armen Ramli melaporkan. Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.